Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah inilah akhi, maka sambutlah Ramadan dengan kegembiraan. Sambutlah Ramadan dengan penuh harapan. Semoga Allah di bulan Ramadan ini saya bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita persiapkan Pak sebelum Ramadan ini, saudaraku seiman? Persiapan yang terbesar, persiapan yang agung ya akhi, yaitu memperbaiki diri kita dan hati kita. Salafus saleh terdahulu berkata, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Tuba, sungguh bahagia orang yang memperbaiki dirinya sebelum Ramadan. Penting kita memperbaiki diri, akhi. Yang terpenting memperbaiki hati. Rasulullah SAW ketika hendak dinaikkan dimi'rajkan untuk bertemu dengan Allah, dibelek dulu dadanya. Apa hikmahnya? Karena mau bertemu dengan Allah membutuhkan kebeningan hati, akhi. Sama halnya kita dengan mau bermunajat dengan Allah, sangat membutuhkan kebersihan hati. Ketika kita tidak membersihkan hati kita, tidak memperbaiki hati kita kotor. Kotor dengan syahwat, kotor dengan hawa nafsu, ya. Dan itu pengaruhnya kepada puasa. Jelek, Pak. Jelek. Makanya kalau kita masuk ke Ramadan dalam keadaan hati kita masih banyak kotorannya, ya, ibadahnya jadi rusak. Antum lihat banyak orang yang ketika berpuasa Ramadan ternyata lebih banyak melakukan yang sia-sia. Mengkhatam Quran tidak. Kenapa bisa seperti itu? Tadi karena hatinya masih kotor dengan syahwat. Kerjaannya ngitung-ngitung tanggal aja. Lebaran 20 poe deui. Geus teu sabar ya. Pengen buru-buru lebaran. Sementara salafus saleh, ya, semakin mendekati lebaran semakin sedih. Sementara kita semakin mendekati lebaran semakin ceria, gembira. Kenapa? Tadi, Pak, kita tidak merasakan kenikmatan. Kita tidak diberikan oleh Allah kelezatan. Kalaulah kita menikmati puasa kita, kita merasakan lezatnya ibadah di bulan Ramadan, pasti kita berharap Ramadan ini jangan cepat pergi. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah Pak, ketika hati kita selalu menginginkan syahwat, pasti kita nggak bakalan betah, Pak, lama-lamaan di bulan Ramadan. Pengen cepat bisa kuliner lagi. Ya, nggak enak nih Ramadan kuliner kering. Ya mau pergi ke sana ke sini kering. Ya, karena yang terpikir di pikiran kita apa? Syahwat dunia. Nggak bebas. Seakan-akan ibadah puasa beban. Seakan-akan ibadah taraweh beban. Padahal kan seharusnya kita menikmati ibadah itu. Padahal seharusnya kan kita merasa lezat ketika bermunajat kepada Allah.
Tapi kok kenapa saya tidak merasakan kenikmatan? Ini ada yang harus diperbaiki, saudaraku. Hati. Hati yang masih menginginkan syahwat. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang hatinya sibuk dengan syahwat, dia tidak akan bisa khusyuk dalam sholawat. Dalam sholat, dia tidak akan bisa khusyuk. Demikian pula dalam ibadahnya, dia tidak akan merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kelezatan syahwat. Sehingga kelezatan syahwat mengalahkan kelezatan ibadat. Nah, ini yang kita khawatirkan, saudaraku. Sementara kan kita pengen ya, supaya kita bisa menikmati ibadah gitu loh. Rasulullah bersabda, Salasun man kunna fihi, wajada bihin halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa maksudnya merasakan manisnya iman? Kata Imam An-Nawawi, ai istilzadzut ta'at. Artinya dia merasakan kelezatan ketaatan. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Dia lebih mencintai puasa dibandingkan makan dan minum untuk menaati Allah di bulan Ramadan itu. Makan, minum kecil. Saya lebih mendahulukan perintah Allah. Dia lebih mencintai sholat malam dibandingkan tidur di bulan Ramadan itu. Yang kedua apa? Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga apa? Dia tidak ingin kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Ini yang kita inginkan, saudaraku ya. Kita berharap supaya kita bisa menikmati apa? Ketaatan, Pak. Itu yang kita harapkan. Gimana caranya ya? Supaya baca Quran terasa lezat di hati. Gimana caranya ya? Supaya sholat tarawih itu saya bisa menikmati. Itu yang kita pikirkan, coba. Gimana kita akan menikmati buka puasa semua dimakan. Di hadapan kita ada nasi, ada ini, ada kolang-kaling, ada kolak, ada habis semua. Kenyang. Aduh. Kalau udah kenyang, ngantuk. Salat tarawihnya, ini imam kok lama banget sih. Udah imam cuma baca qul huwallahu ahad, Pak. Siapa yang salah? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini berarti persiapan yang pertama yang harus kita siapkan sebelum Ramadan. Persiapan hati. Perbaiki hati kita. Yang kedua, persiapan dengan cara membiasakan kebaikan dari sekarang. Rasulullah SAW puasa Sya'ban. Maka kita pun juga berusaha kalau kita mampu. Kalau tidak mampu ya enggak masalah. Dari sekarang coba kita mulai baca Quran. Dari sekarang kita mulai biasakan berbagai macam apa? Kebaikan demi kebaikan. Supaya terbiasa. Ya. Makanya kan dalam pepatah orang Indonesia apa? Bisa karena biasa. Berarti kalau nggak biasa, nggak bisa. Sekarang kita, nanti gampang sebelum Ramadan saya mau khatam 5 kali deh. Silakan dicoba kalau Anda tidak membiasakan dari sekarang.
Banyak orang berpikiran seperti itu. Nanti bulan Ramadan saya mau mengkhatam sebanyak-banyaknya. Karena nggak ada kebiasaan, baru baca setengah lembar aja udah sanggup, Pak. Ya, lama banget sih. Baru setengah lembar udah ngerasa lama rasanya. Kenapa? Gak biasa, Mas. Kayak antum, kalau sepedahan, baru sepedahan, sekilo udah ngos-ngosan. Ya nggak? Antum nggak pernah lari. Teman-teman antum bisa lari sampai 10 kilo. Kenapa bisa? Karena ada latihan, Mbak. Sama kamu. Dia juga dulu waktu larinya, pertama kali lari itu pasti dia hanya kuat cuman sekilo, 2 kilo. Tapi ketika latihan lagi, lama-lama kekuatannya bertambah tidak? Bertambah, Pak. Sudah kuat alhamdulillah sekilo, nambah lagi 2 kilo, nambah lagi 3 kilo. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa 10 kilo. Dari mana kamu bisa? Ya latihan terus dong. Kenapa kamu bisa melatih badan kamu, tapi tidak bisa melatih hati kamu? Karena latihan hati lebih berat memang, Pak. Kalau badan kita bisa kita latih, harusnya hati harus lebih kita latih. Di bulan Ramadan inilah, Pak, kesempatan untuk melatih hati. Berat, melatih hati itu. Karena di dalam hati kita ada syahwat, dalam hati kita ada hawa nafsu. Untuk melawannya ini berat sekali, akhwat Islam, saudaraku sekalian. Disinilah memang penting sekali ya, pembenahan hati. Mari kita benahi hati dari sekarang. Caranya gimana dong? Caranya banyak istighfar, banyak taubat. Segera kita tinggalkan maksiat dan mulai kita biasakan sedikit demi sedikit ketaatan. Salat malam mulai kita sedikit demi sedikit kita lakukan, walaupun cuma witir doang nggak apa-apa.